Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasir, selamat siang Yasir. Waalaikumsalam Bapak Ikhlas. Selamat Oh, siang juga Bapak Ikhlas. perkenalkan dulu ya. Di sini nama Bapak Muhammad Ikhlas. Bapak di sini sebagai guru BK untuk ngajar dari kelas 1 sampai kelas 3. Mungkin eh, keadaan Yasir sekarang gimana? Sehat? Agak sedikit sehat sih Bapak karena Oh, saya mempunyai masalah gitu. punya masalah, ya. Oh, jadi eh, tujuan Yasir ke sini ingin bercerita berarti ya tentang masalahnya. Apa gimana? Ya, betul Pak. Jadi saya tidak bisa berbicara kepada siapa-siapa gitu selain Bapak gitu. Jadi Bapak yang saya bisa percaya gitu untuk eh, solusinya bagaimana gitu Pak. Oke, baik-baik. Mungkin itu keputusan yang tepat ya buat Yasir datang ke saya karena eh, saya pun tidak akan 100% bisa membantu sampai Yasir pulih atau kembali normal. Tetapi ada keringanan gitu di diri Yasir. Oh, baik Yasir harus begini, harus begitu. Jadi Yasir harus tahu jalannya, jalan keluarnya itu seperti apa gitu ya. Baik Pak. Di sini Siap Yasir Pak. tahu nggak konseling individu itu apa? Hmm, belum tahu sih Pak. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. Konseling individu itu jadi kita itu konseling dengan dua orang seperti ini. Mungkin di sini kita menggunakan ini ya Zoom karena Ya kan Pak. jarak juga dari rumah dan sekarang libur juga dan Yasir mempunyai masalah yang maksudnya udah sulit diceritakan ke siapa-siapa dan nggak bisa nahannya lagi. Betul. eh, dan sekolah pun libur jadi nggak ada waktu gitu buat ke sekolah. Nah, sekarang juga konseling itu bisa digunakan dengan media apapun seperti contohnya ini Zoom, Gemit gitu masih banyak yang lainnya. Dan konseling individu itu hanya melibatkan Yasir dan saya berdua gitu. Lalu dalam konseling ini menceritakan keadaan Yasir itu seperti apa, permasalahan Yasir itu seperti apa. Lalu kita juga dilindungi oleh asas kerahasiaan. Jadi dalam guru BK itu ada SOP-nya yaitu menjaga kerahasiaan. Misalnya nanya lagi kerahasiaannya apa ya Pak? Ya kerahasiaannya yaitu menutupi semua yang Yasir ceritakan kepada orang-orang. Jadi yang tahu hanya kita berdua gitu. Jadi Yasir nggak harus takut. Izin bertanya Bapak. Oke, baik Yasir. Berarti nanti ceritanya cerita saya tidak akan dikasih tahu ke yang lain gitu ya Pak. Aman itu karena ya itu ada asas kerahasiaan. Jadi jangankan teman Yasir, sahabat Yasir, guru pun nggak akan ada yang tahu satu sama lainnya. Karena emang benar-benar saya harus jaga banget gitu. Nggak boleh sampai bocor sedikit pun dari identitasnya aja nggak boleh bocor, apalagi ceritanya gitu. Oke, Baik Pak. di situ sudah paham Yasir? Paham? Oke, baik. Kita mulai aja ya ke intinya. Boleh Yasir ceritakan dulu apa yang Yasir rasa apa yang menjadi beban Yasir sekarang itu sehingga datang gitu ke saya ingin apa ya m- meminta solusi atau minta pendapat gitu. Coba Baik Pak. diceritakan. Jadi begini Pak cerita awalnya. Iya. Sebenarnya dari lingkungan juga sih Pak mungkin ya. Jadi saya tuh kecanduan merokok gitu. Dan ketahuan sama orang tua. Padahal orang tua tuh tidak membolehkan saya untuk merokok. Dan saya pun ketahuan ngerokok di WC sekolah Bapak. Jadi Oh, solusinya gimana gitu Pak. Jadi saya banyak eh di nggak bolehin terus gitu Pak kalau ngerokok. Karena mungkin saya juga masih SMA katanya masih belum kerja. Terus saya ketahuan ngerokok juga di WC sekolah. Karena perokok Bapak juga tahu mungkin ya Pak ya. Karena tiba-tiba hasum. oh iya siap. Saya pun paham ya Yasir sampai situ karena ya saya juga kan pernah pernah muda gitu, pernah merasakan eh, yang Yasir rasakan juga. Tapi apa sih yang membuat Yasir itu sampai ingin cerita gitu? Apakah ada misalnya sampai udah bingung gitu di rumah dimarahin terus atau misalnya di sekolah jadi dikucilkan atau gimana gitu sampai ya Yasir ingin nyeritain itu semuanya ke saya. Baik Pak. Jadi di rumah saya ya dimarahin gitu Pak.
ya sama orang tua. Terus di sekolah saya dikucilkan juga karena mungkin saya jadi anak nakal juga sama guru-guru juga kadang disetrap karena saya merokok juga gitu Pak. Nah solusinya bagaimana gitu Pak? Oke, baik. Sebetulnya eh, nggak ada gitu ya yang namanya anak nakal itu. Mungkin eh, apa ya? Saya juga tidak ingin menyalahkan siapapun karena saya juga sama dulu seperti itu. Mungkin itu balik lagi ke pribadinya kita masing-masing. Apakah kita di waktu yang tepat untuk merokok gitu. Sedangkan Nayasir ini kan masih sekolah gitu kan. Eh, jadi tahu batasan sampai mana kita apa ya, bebas. Di luaran bebas itu maksudnya seperti oh ini belum waktunya merokok, oh ini waktu saatnya merokok. Dan mungkin Yasir sekarang kan udah SMA, mungkin Yasir paham kan eh, apa bahayanya merokok, apa yang bisa mengakibatkan penyakit dari rokok itu seperti misalnya penyakit paru-paru. Dan mungkin bagi orang lain juga bisa merugikan seperti misalnya yang sebelah kita, terus kita yang ngerokok. Malah yang bahaya kan yang ini yang tidak merokok karena bisa apa ya, ke paru-paru itu sangat jahat gitu kan. Mungkin Bapak juga Nah, pernah. izin bertanya juga Pak, saya juga dimarahin juga ketika ngerokok di motor gitu Pak. Nah makanya itu sama orang-orang tuh salah saya sih Pak. Oh iya benar, sering kali ya di motor itu yang banyak banget yang merokok. Kayak kemarin saya pernah lihat videonya yang viral itu di Jakarta. Kalau nggak salah itu anaknya naik PCX, terus yang memarahinya itu naik naik Mio J. Mungkin itu salah besar ya. Bukan boleh merokok tetapi di tempat yang seharusnya, bukan di seperti di jalanan karena waktu di jalanan itu kan si api si baranya itu kena muka yang di belakang. Kecuali kan dia buang sekarnya itu di muka sendiri kan itu nggak akan ada masalah. Kecuali dia berhenti dulu pinggir jalan merokok itu aman. Dan ini dia lakukan di jalanan gitu yang menyebabkan mata orang bisa perih, apalagi bisa dari si apinya itu bisa menyebabkan buta juga. Dan itu makanya rokok di jalan itu dilarang karena ya bahayanya itu sampai bisa buta gitu kan. Oke. Izin bertanya juga Pak, apakah Iya. saya ini memang harus berhenti full total gitu untuk merokok ataupun misalnya saya harus tahu tempat untuk merokok atau mungkin saya berhenti merokok karena kesehatan atau gimana ya Pak? Oh, baik, pertanyaan bagus sekali ya, Yasir. Mungkin bagi saya ya, saran dari saya juga, kalau tidak merokok itu lebih baik. Tidak merokok itu lebih baik. Tetapi tidak masalah juga kalau emang Yasir ingin merokok di kemudian hari. Tapi bukan saatnya juga untuk sekarang Yasir merokok karena kan ya sekarang Yasir masih dibiayain orang tua, semuanya dari orang tua, dari sekolah, jajan, ongkos. Apalagi kan pasti orang tua itu kecewa berat yang harusnya uang jajan itu Yasir gunakan buat jajan, buat isi perut, mulai Yasir beriin rokok. Bagaimana gitu kan perasaan orang tua eh, melihat anaknya yang ibaratnya masih lucu-lucunya gitu, masih ibaratnya masih waktu banyaknya jam-jamnya harus main, malah dihabiskan oleh merokok yang mengakibatkan ya banyak penyakit gitu untuk dirinya. Mungkin kan istri juga pastilah menyayangi diri sendiri kan, tidak mau gitu yang namanya waktu kecil sakit-sakitan atau waktu remaja ini yang waktu senang-senangnya lagi senang-senangnya main gitu kan. Nah, mungkin ya sih bisa apa ya, bisa mencerna omongan saya gitu. Baik Pak, berarti mungkin lebih baiknya juga kayak orang-orang mungkin ya Pak berhenti merokok jadi ditabung uangnya gitu ya Pak. Orang-orang kan bisa beli motor katanya kalau misalnya 20.000 sehari. Benar, benar banget itu ya sih. Misalnya kan kasir sehari misalnya nih waktu SMA pulang sekolah beli rokok misalnya 10.000, kalikan misalnya 10 hari kan udah 100.000 itu nabung. Dibandingin beli rokok kan cuman nabung penyakit kan. Beda halnya misalnya uangnya yang harusnya beli rokok itu ditabungin buat masa depan Yasir nanti karena masa depan sekarang itu lebih berat gitu. Bila kita tidak punya uang,
kita akan diinjak-injak. Oke, paham ya, Sir? Paham Pak, saya akan mungkin akan tahu tempat juga dan lebih baik ditabung juga uangnya gitu Pak. Dan meminta maaf juga kepada orang tua gitu karena dipakai uang jajannya buat beli rokok. Nah, bener, bener banget ya, Sir. Harus minta maaf karena orang tua itu kan pasti banting tulang buat anaknya, capek sampai peringatan. Nah, itu semuanya yang dilakukan orang tua itu cuman pasti buat anaknya ya, karena orang tua itu rasa sayangnya itu tidak bisa ternilai oleh apapun. Dan mungkin saya kan di sini dulu ya orang tua saya komplit dan saya sekarang yatim gitu merasakan seberapa beratnya kehilangan orang tua yang dulunya sampai banting tulang buat saya sampai ada di sini. Ya itu yang mereka lakuin agar anaknya itu lebih sukses daripada dirinya sendiri. Nah, mungkin saya juga di sini harus bisa gitu melihatkan kemampuannya sih di depan orang tua dan membuktikannya. Ya sih itu bisa gitu. Jangan pernah kalau mengecewakan pasti semua anak itu bisa bisa saja ya mengecewakan orang tuanya. Tapi kita untuk berusaha keras di saat masih ada umur ini untuk apa ya membuktikan kalau kita itu bisa dan bisa membahagiakannya walaupun orang tua itu tiada kan misalnya orang tua udah meninggal seperti orang tua saya tapi kan dia masih bisa melihat dari alam sana gitu dan bisa merasakan kebahagiaannya juga walau mereka udah meninggal dengan kita berdoa dengan kita sholat. Nah, mereka pun pasti ikut tenang gitu yang walaupun yang udah tiada kalau nggak salah kan maaf ya ini ya Tir ya. Eh, Kecil juga kan orang tua udah nggak kumplit kan ya. Iya Pak, waktu pas konsultasi yang pertama itu saya pernah cerita Pak. Oh iya, iya. Rekan saya. Nah sekarang kan eh, ya sih di sini kan udah nggak kumplit lagi orang tuanya. Jangan pernah bukan jangan pernah ya, jangan jangan lagi gitu ya Tir mengulangi kesalahan yang sama dengan mengecewakannya lagi sudah cukup gitu ya. Sampai sekarang ini ya sih mengecewakan orang tua dan Yasir coba untuk hari ini dan seterusnya Yasir berubah ke depannya ya dengan berbuat lebih baik lagi, sikap yang lebih baik lagi dan menunjukkan kemampuan Yasir di depan orang tua. Oke, tanya Yasir punya kemampuan ngedit, Yasir punya kemampuan jadi vlogger, jadi artis, buktikan semua. Walaupun gagal, nggak masalah ya. Pasti orang cuma orang di dunia ini nggak ada yang gagal, yang nggak pernah gagal. Mister Beast, Elon Musk, semuanya pernah gagal pasti pernah di bawah dulu dan sekarang kita diberikan usia oleh Allah ya gitu. Diberikan kesehatan untuk membuktikannya gitu walaupun ya sih sekarang apa ya kecanduan merokok lalu dimarahin orang tua ketahuan guru dikucilkan oleh temannya itu nggak masalah tapi jangan bukan jangan ya mencoba untuk lebih baik lagi agar guru yang lain atau teman-teman yang lain dan orang tua itu melihatnya lebih baik lagi kepada diri Yasir bukan jadi Yasir yang eh, Yasir yang mengecewakan misalnya Yasir yang membuat kecewa orang tua dan misalnya membuat jijik guru karena kelakuan Yasir nah sekarang Yasir mencoba berubah dari sekarang dari hari ini oke. Baik Pak, Nah, saya akan berubah Pak. jadi nih dari konseling ini nih apa sih yang Yasir mulai pahami dari hasil konseling ini dan Yasir rasakan di diri Yasir itu. Nah, untuk konseling di sini gitu Pak, jadi saya merasa aman juga gitu Pak terhadap cerita-cerita saya yang sudah saya ceritakan ke Bapak. Jadi tidak ada orang yang tahu dan Bapak pun lebih secara pengalaman lebih gitu Pak. Jadinya saya bisa banyak belajar juga dari Bapak gitu karena benar gitu Pak kata Bapak bahwa jangan mengecewakan orang tua gitu Pak. Jadi konseling di sini gitu Pak ngebuat saya nyaman, tentram juga untuk cerita. Makanya itu Pak, saya ingin mungkin ketika nanti ada waktu lagi saya ingin konsultasi lagi gitu Pak, bercerita ke Bapak. Alhamdulillah ya berarti kalau Yasir udah merasakan hasil dari konseling ini ya
Dan saya ucapkan terima kasih banyak udah mau cerita tentang masalahnya mengenai permasalahan pribadi Yasir sama saya. Dan Yasir ya tenang saja, walaupun Yasir konseling kepada saya, tapi saya tidak akan ceritakan masalah Yasir kepada siapapun. Tidak ada, tidak akan ada satu orang pun yang tahu ya. Dan mungkin saya pengen tahu tujuan Yasir nih setelah setelah konseling ini kedepannya itu seperti apa gitu. Apa yang mau Yasir capai? Misalnya kan kalau tangga itu bertahap, nah tahap Yasir itu hingga tujuan nanti akhir itu seperti apa gitu. Bapak pengen tahu agar Bapak juga merasakan, oh Bapak itu bisa membantu kamu loh, bisa merubah kamu gitu. Baik Pak, ya, untuk tahap selanjutnya dari konseling ini, pertama mungkin saya akan meminta maaf kepada orang tua gitu Pak karena telah mengecewakannya dan tidak akan mengecewakannya lagi. Kedua, saya juga akan tidak akan merokok di motor ataupun merokok di sekolah gitu Pak karena eh, tahu tempatnya gitu Pak nanti. Dan untuk selanjutnya juga kedepannya uangnya juga akan saya tabung untuk masa depan saya juga Pak. Untuk kesehatan saya juga nanti anak saya kalau misalnya nanti saya merokok gimana gitu Pak. Makanya itu saya tidak mau juga anak saya nanti merokok gitu Pak. Baik sekali ya, saya sih sangat mulia sekali itu. Karena emang kewajiban anak itu meminta maaf apabila kita sudah mengecewakan orang tua. Dan saya pun pernah merasakan di posisi itu gitu ya. Pernah mengecewakan orang tua. Dan sebenarnya pasti yang pertama itu akan gengsi meminta maaf pada orang tua itu. Tapi ketika dilakukan pasti yang Yasir rasakan itu leganya seperti meminum di saat Yasir haus sekali, Yasir menemukan butiran air yang bisa meredakan tenggorokan Yasir. Nah, cepat mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan eh, mungkin saran dari saya ya untuk kedepannya misalnya kan Yasir itu pernah ketahuan ngerokok di sekolah juga lalu dikucilkan. Walaupun nanti besok hari atau seminggu ke depan Yasir masih dikucilkan, tidak masalah. Yasir tidak tidak usah takut karena Yasir dikucilkan ataupun Yasir dijauhi oleh teman-temannya. Yasir jalani dulu aja diri Yasir. Yasir bertahap untuk mencapai tujuan ke depannya. Misalnya Yasir ingin jadi polisi, oke Yasir fokus ke tujuan Yasir, jangan sampai fokus itu malah memikirkan, aduh teman saya nih mengucilkan saya, malah menjauhi saya, nggak masalah itu karena bukan masalah yang besar sebenarnya bagi orang-orang misalnya kita dijauhi, karena kan kita di jalur yang tepat, kita ingin mencapai posisi paling atas kita atau cita-cita kita. Nah, jadi jangan pernah Yasir melihat kiri ke kanan di saat Yasir ingin meraih tujuan Yasir, karena itu tuh hanya hambatan-hambatan kecil gitu. Misalnya aduh teman teman saya nih nggak nemenin saya, teman saya nggak mau deketin saya, nggak masalah. Yang penting sekarang Yasir bisa berubah dan Yasir mau meminta maaf kepada orang tua dan coba meminta maaf kepada guru yang udah melakukan yang udah memarahi Yasir di saat Yasir melakukan kesalahan pada saat merokok di sekolah. Oke? Baik Pak, paham Pak. Soalnya saya juga takut viral seperti motor yang PCX. Oke. Ya karena kan sekarang itu serba sosmed ya, sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit viral. Ujung-ujungnya klarifikasi. Nah, nggak masalah kita di sini kan sambil bercanda karena buat nggak biar nggak bikin tegang juga, karena kan konseling ini bukan sebuah apa ya, sebuah komunikasi yang menegangkan gitu. Kita tuh di sini harus enjoy sampai kita menemukan titik terang bagaimana kita harus membereskan masalah kita. Sebenarnya eh, saya juga ingin ingin menyampaikan ya sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya ya dan atas ceritanya yang udah Yasir sampaikan kepada saya. Dan saya di sini merasakan bahagia juga apabila Yasir sudah apa ya, menemukan titik terang untuk Yasir merubah sikapnya Yasir untuk kedepannya. Betul Pak, saya juga sangat eh, berterima kasih juga kepada Pak Ikhlas juga karena sudah
mewadahi saya gitu untuk saya bercerita gitu Pak. Kalau bukan Bapak, saya harus cerita kepada siapa lagi gitu. Kalau ini kan sholat saya kan Kristen. Iya, iya, paham ya, Sil. Oke, Ya, baik mungkin Pak, terima kasih juga gitu Pak ya atas segala cerita-cerita saya gitu Pak. Semoga nanti minggu depan atau kapan lagi saya bercerita lagi gitu Pak ke Bapak, konsul lagi. seharusnya sih kalau itu jangan sampai ada cerita lagi, karena kan kalau bercerita lagi pasti punya masalah lagi. Nah, sebaiknya itu Yasir apa ya, hidupnya lebih mencoba lebih beradaptasi lagi dengan lingkungan, lingkungannya sendiri gitu. Misalnya lingkungannya itu banyak yang merokok dan Yasir ingin berhenti, coba untuk menjauhi dulu lingkungannya, bukan orangnya, tetapi misalnya oh dia ngerokoknya di sini, kamu misalnya geser dulu ke sebelah mana, dan nanti di saat di kelas gabung lagi. Nah, jangan sampai Yasir itu ingin balik lagi, karena kan Yasir balik lagi itu untuk menyelesaikan masalah. Masa tiap minggu Yasir ada masalah, kan berarti itu namanya bukan bukan menyelesaikan masalah, tetapi nabung masalah. Oke, paham Yasir? Paham Pak. Jadi nanti saya juga akan bilang ke orang-orang, misalnya kalau ada orang yang ngerokok, rokok haram, apa harus gitu gak Pak? Tidak, tidak juga, tidak boleh seperti itu, karena kan eh, itu haknya, setiap manusia punya haknya masing-masing. Mau mereka misalnya masih kecil, masih ngerokok, tidak boleh langsung menjudge rokok haram. Tetapi kalau mengingatkan itu boleh, kalau menjudge itu jangan. Oke, paham ya sih sampai situ? Baik Pak, paham sekali Pak. Oke nih, mungkin cukup ya sampai sini. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Pak. Sangat penjelasannya juga, cerita dari Bapaknya juga, pengalaman dari Bapak juga sangat membantu saya gitu Pak untuk jadi lebih baik ke depannya gitu. Alhamdulillah, kalau Yasin udah merasakan lebih baik daripada sebelumnya, dengan saya tangani ya. Dan saya pun terima kasih lagi Yasin udah mau terbuka dan jujur kepada saya, semuanya ceritanya nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan sebelum eh, saya tutup hari ini, mungkin saya akan menjelaskan lagi apa ya, evaluasi lagi apa yang harus dilakukan ya. Nah, mungkin di sini saya ingin menyarankan Yasir ya untuk mencari kegiatan lain, misalnya seperti eskul, atau enggak misalnya ngikut organisasi, agar pemikir berpikir untuk merokok itu mulai hilang. Nah, di rumah pun sama, cari kegiatan lagi, misalnya jangan sampai terbenak di pikirannya sih ingin merokok. Misalnya, oke, hari ini kita bantu-bantu mama, atau enggak misalnya Yasir ingin bantu jualan gorengan atau apa, ingin bantu orang tua dan ingin nambah tabungannya juga, dan banyak lagi. Pokoknya Yasir sekarang misalnya di umur segini, di umur remaja ini, coba cari kesibukan, jangan sampai ada waktu luang sampai Yasir berpikir ingin merokok lagi. Eh, Mungkin dari Bapak ya cukup sekian, Yasir. Baik Bapak, Oke, jadi sekarang Bapak tutup ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Yasir dan cerita Yasir yang percaya kepada saya untuk menyelesaikan atau membantu Yasir dalam masalah ini. terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih juga. Bapak izin bertanya Pak, mohon maaf sekali lagi. Oke, Bapak, baik Yasir kalau ya. misalnya kegiatannya dengan bermain Mobile Legend Sangat malam-malam boleh gitu. kok, bermain game itu Tapi boleh. jangan, Ya, bermain game itu boleh, tetapi jangan sampai kita lupa waktu. Misalnya kita menyisihkan sehari main game sekali aja, misalnya cuma 1 jam atau 30 menit, itu nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah atau menjadi apa ya, titik akar masalahnya itu kita ketika ketika saat kita sudah ketagihan, misalnya sampai larut malam, sampai lupa tidur, sampai lupa makan, itu baru bisa jadi masalah buat diri Yasir. Seperti nanti Yasir kalau misalnya sampai larut malam terus atau bergadang terus, dari segi kesehatannya bisa memburuk, lalu di saat nanti belajar tidak akan fokus, dan banyak lagi lainnya. baik Bapak, terima kasih Pak atas sarannya juga. Oke, terima kasih ya Yasir. Saya tutup konseling hari ini.
Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Muhammad Ika sebagai guru BK eh, meng apa ya berterima kasih banyak gitu kepada Nayasir sudah mengungkapkan isi hati Yasir dan masalah-masalah Yasir semuanya. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Waalaikumsalam Yasir. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ikhlas. Terima kasih juga.